Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Di samping itu pula kita telah menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengguncangkan seluruh dunia, yaitu namanya COVID-19 atau wabah corona yang telah merajalela, telah sampai di Indonesia pada saat ini. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit ini, dan kita memasuki bulan suci Ramadan ini benar-benar memanfaatkan bagaimana keutamaan dari bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyempatkan membahas, mengutip dari kitab Al-Fiqhul Al-Islamiyah wa Adillatuh karangan Wahbah Suhaili di bab 2 terkait pembahasan tentang puasa Ramadan. Saat ini kami akan membahas tentang bagaimana hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Yang pertama di antara hikmah yang terkandung yang besar di dalamnya yang kita mesti pahami bersama, bahwa Ramadan adalah madrasah al-khuluqiyah al-kubra. Ramadan adalah madrasah, adalah sekolah untuk memperbaiki akhlak yang lebih besar. Artinya Ramadan merupakan sebuah wadah, sebuah madrasah untuk bisa memperbaiki akhlak bagi semua orang yang menjalankannya. Maka di antara hikmahnya yang pertama adalah jihadul akbar atau jihadun nafs. Bagaimana puasa Ramadan, orang yang berpuasa mampu menjadikan puasa sebagai tameng untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita sering mendengar bagaimana ungkapan atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun hadis ini mungkin di sebahagian pendapat tidak terlalu sahih, akan tetapi suatu ungkapan bisa kita pahami bersama, renungi bersama bagaimana jihadun nafsi ini begitu besarnya. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah kembali dari perang yang kecil, ketika kembali dari perang Badar pada saat itu, ila jihadil akbar, kepada jihad yang lebih besar, yaitu jihadin nafs. Karena kenapa? Di dalam tafsir As-Sa'di juga dikatakan bahwa orang yang berpuasa, puasa itu mampu menahan jalannya syaitan, majrad dan mampu menahan godaan-godaan syaitan yang akan datang menghampiri bagi orang yang berpuasa. Karena sesungguhnya godaan syaitan itu di dalam diri kita mengalir sebagaimana mengalirnya darah dalam diri kita. Maka dengan puasalah kita bisa membentengi diri kita. Yang juga populer adalah bagaimana seorang pemuda yang dia kalau sudah sanggup menikah, maka silahkan menikah. Tetapi kalau dia tidak sanggup menikah, maka hendaklah dia untuk melakukan puasa. Untuk apa? Untuk membentengi syahwatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa juga mampu, hikmah di antara hikmah puasa adalah bagaimana yu'allimul amanah wa muraqabatallahi ta'ala.
bagaimana orang yang mengerjakan puasa. Puasa itu mampu mengajarkan kepada orang yang berpuasa, yaitu apa? Al-amanah. Amanah. Wa muraqabatullah ta'ala. Dan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang tahu dirinya dia puasa atau tidak hanyalah dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita mungkin berada di satu kamar yang gelap, atau mungkin kita sunyi di dalamnya, kita sendiri di dalamnya, maka kira-kira ya kita bisa melakukan makan, minum, atau hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Tetapi karena kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakin dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menahan itu, kita tidak melakukan itu. Inilah yang kita katakan mengantarkan diri bagi orang yang berpuasa untuk lebih amanah. Amanah terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pembatal puasa itu tidak dilakukannya sekalipun di tempat yang sunyi. Kemudian yang ketiga adalah yuqawwil iradah. Orang yang berpuasa itu, puasa itu mampu mengajarkan kepada orang yang berpuasa bagaimana yuqawwil iradah, mengantar diri ini, mengantar otak ini, mengantar pikiran ini lebih jenius, lebih jernih pikirannya, ya, lebih asik berpikir, lebih kuat pandangannya ke depan, visionernya ke depan, ya, sehingga di beberapa peperangan itu terjadi di bulan suci Ramadan, mampu mengantarkan para sahabat menang di dalamnya karena pikirannya yang jernih, pikirannya yang kuat, mampu menemukan ide-ide, mampu menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan orang yang berpuasa ini mampu mengantarkan kejeniusan dalam dirinya, kejernihan dalam pikirannya. Ungkapan Luqman kepada anaknya pernah mengatakan, berpesan, ya, berwasiat, kalau perut itu penuh, ya, maka pikiran akan tidur juga. Artinya kalau kita kekenyangan, biasa kita malas untuk beribadah, bawaannya hanya ingin tidur terus karena kita kenyang, ya. Maka ini puasa mampu mengantarkan kita yuqawwil iradah, ya, menjadikan pikiran kita lebih cerdas, lebih jenius, dan lebih kuat. Kemudian yang keempat, hikmah puasa adalah yu'allimun nidham. Bagaimana mengantarkan orang yang berpuasa itu. Puasa itu mampu mengantarkan kepada orang yang berpuasa untuk lebih disiplin, ya. Kalau tiba waktunya buka, maka semuanya bagaimana harus buka puasa. Tetapi kalau tiba waktu buka kemudian tidak ingin berbuka puasa, maka tentu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Karena salah satu sunnah Rasulullah adalah ta'jilul fitr, menyegerakan untuk buka puasa. Dan juga demikian dengan imsak atau waktu untuk menahan. Kalau sudah masuk waktu subuh, kemudian masih ada orang yang ingin makan, masih ada orang yang ingin minum, ya, berarti puasanya tidak sah. Berarti dia harus teratur waktunya, bahwa di waktu imsak sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana orang puasa itu mampu menumbuhkan kasih sayang antar satu dengan yang lain, karena merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain yang miskin. Kemudian yang keenam adalah yush'irul wahdah. Bagaimana puasa itu mengajarkan sebuah persatuan. Bagaimana tidak orang mulai di seluruh dunia ini akan berpuasa mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Semua sepakat di waktu itu, tidak ada perselisihan di waktu itu.
mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, disitulah waktu persatuan, disitulah waktu semuanya melakukan puasa Ramadan. Ya. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan terkait dengan hikmah puasa. Semoga setelah puasa mampu kita aplikasikan di balik hikmah yang ada terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe.